Oke, kita lanjutkan ya. Tadi Ya, Bang. kita yazmak ya. Kita pakai yazmak. Salah satu contohnya. Yazmak itu artinya tadi apa? Yazmak Menulis. menulis ya. Yazmak artinya menulis. Yazmak artinya menulis. Menulis. Ya. Nah, kalau kakak mau bilang nih, yaz itu artinya menulis, kakak tambahkan ma, ini artinya tidak, gitu ya. Kemudian yang bentuk akan datang, kakak tambahkan ajak atau ejek. Ajak. Kalau misalnya untuk saya, Ben, kakak tambahkan gitu ya. Ketika kakak gabungkan, ini ya, kakak mau bilang saya tidak akan menulis. Kakak mau bilang gitu ya. Saya tidak akan menulis. Ini kakak gabungkan dulu. Yasma, yazayam. Nah, ada dua huruf vokal bersamaan. Jadi kakak harus tambahkan y di sini. Supaya dua huruf vokal ini nggak bersamaan. Jadi dibarengin dengan satu huruf konsonan. Jadi yazma yajak. Kalau kem di sini agak aneh. Yazma yajakem tuh nggak ada. K-nya karena ini termasuk huruf feste ke syahab, dia luluh berubah menjadi yumusyake. Jadi yazma yajam. Saya tidak akan menulis. Jadi nggak cuman di bahasa Indonesia ada yang luluh-luluh gitu ya. Di bahasa Turki juga ada yang luluh. Contohnya yang huruf K tadi berubah menjadi yumusyake. Di bahasa Indonesia kan juga gitu ya. Misalnya kalau kita mau bilang sapu, kita bilang menyapu, bukan mensapu. Gitu kan ya? Kita bilangnya menyapu. Jadi huruf S berubah menjadi huruf Y di dalam bahasa Indonesia. Di bahasa Turki juga ada yang seperti itu. Yang huruf K, luluh, berubah menjadi huruf yumusyake. Yumusyake. Jadi yumusyake ini nggak dibaca ya. Jadi dia yazma yajam. Jadi bukan yazma yajagem, bukan G bacanya, tapi dia halus, G halus. Yazma yajam. Saya tidak akan menulis. Yazma yajam. Ya. Contoh yang lainnya, misalnya di sini backlamp. Sormak boleh. Sormak. Apa arti sormak? Bertanya. 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 Kita ambil sornya, sor, maknya kita hilangkan, gitu ya. Sor, kalau kita mau bilang tidak, saya tidak akan bertanya. Saya tidak akan bertanya. Tidaknya kita pakai ma atau me? Ma. Kita pakai ma. Ini artinya tidak, gitu ya. Kemudian kalau kita mau bilang akan, kita pakainya ajak atau ejek? Ajak. Ajak. Gitu ya. Nah, kalau untuk saya pakainya im, yang mana? Pakainya Pakainya ya, pakainya Bagi teman-teman yang masih bingung bisa langsung ditanyakan ya. Sebentar, kakak admit dulu. Oke. Nah, kita pakai di sini ya. Ketika kakak gabungkan, jadi bukan ini ya, kakak gabungkan dulu ya. Di sini ada dua huruf vokal, supaya dia nggak sorma gitu, kita harus tambahkan y di sini, huruf konsonannya. Jadi sorma yaja. Huruf K-nya luluh menjadi yumusyake. Menjadi huruf yumusyake. Jadi sorma yajam. Sorma yajam. Saya tidak akan bertanya. Saya tidak akan bertanya. Jadi uniknya bahasa Turki ini, dia nih bahasanya nih katanya digabung-gabungkan gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan pisah-pisah gitu ya. Saya, subjeknya gitu kan. Kemudian tidak akan bertanya. Jadi, tapi kok di bahasa Turki itu digabungkan menjadi satu kata semua. Makanya bahasa Turki kadang katanya satu kata itu panjang gitu. Karena dia artinya tuh ma di sini menandakan tidak, ajak di sini menandakan akan. Gitu. Di sini menandakan subjeknya. Kan saya. Ya, gitu ya. Jadi sormaya jam, saya tidak akan bertanya. Gitu. Kalau untuk pertanyaannya gimana? Kalau untuk pertanyaannya, misalnya contoh di sini ya, bakmayajak meyem dari kata bakmak.
Bakmak artinya apa? Bakmak. Melihat. Melihat. Ya. Apakah kamu Ya. Bisa melihat? bakmak, bisa gormek, gitu ya. Artinya melihat. Melihat. Nah, misalnya contoh bakajak yang ini dulu ya. Bakajak meyem. Kita ambil baknya aja. Baknya aja, ini artinya lihat. Kalau kita mau bilang akan lihat, kita tambahkan ajak di sini. Gitu kan ya. Akan lihat. Apakah saya akan lihat? Gimana tuh? Apakah saya akan lihat? Apakah saya akan lihat? Bakajak meyem, apakah Ya. saya akan melihat? Bakajak meyem. Jadi kita tambahkan di sini ya. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, seharusnya gini ya. Kalau kita ini ya. Bak, ini artinya melihat. Lihat. Bak, lihat. Ajak, ini artinya akan. Jadi kalau ada ajak atau ejek di bahasa Turki, itu artinya akan. Me di sini sebagai apakah. Me di sini sebagai apakah. Untuk subjeknya saya. Ketika kita gabungkan, ya, bakajak ini ya, kan nggak mungkin ada dua huruf vokal gabung kan ya. Ketika ada dua huruf vokal bergabung, kita tambahkan y di sini. Jadi bakajak meyem gitu. Jadi butuh huruf y di sini karena kita nggak bisa bilang bakajak mem gitu, nggak boleh. Jadi harus ada kita tambahkan satu huruf konsonan di sini. Bakajak meyem, apakah saya akan lihat? Gitu ya, kalau di dalam bahasa Indonesia. Ganti-ganti keyboard. Nah, ini ya, misalnya contoh gelecek. Gelecek artinya akan datang. Gelecek mi, apakah dia akan datang? Gelecek mi. Gitu. Contoh hal lainnya di sini, kalau apakah saya tidak akan melihat? Apakah saya tidak akan melihat? Bakmayajak meyem. Bakmak ini artinya melihat. Bakma artinya tidak melihat. Bakmayajak tidak akan melihat. Bak artinya lihat. Bakma tidak melihat. Bakmayajak tidak akan melihat. Me, apakah? Yem di sini saya. Apakah saya tidak akan melihat? Bakmayajak meyem gitu. Ya. Contoh yang lainnya di sini, gelmejek nih, apakah dia tidak akan datang? Gel datang. Gelme tidak datang. Gelmejek tidak akan datang. Mi, apakah? Siapa untuk dia? Jadi kalau nggak ada penambahan di sini, berarti ini subjeknya dia. Apakah dia tidak akan datang? Gelmejek mi, gitu. Ya. Sedikit kakak ringkas terkait yang kita ini kan ya. Kita pelajari. Misalnya kita udah belajar terkait shimdiki zaman. Shimdiki zaman ini artinya yang sedang berlangsung. Jadi ditandai dengan adanya yor di dalam bahasa Turki. Kalau sedang ada sedangnya, ini yor di dalam bahasa Turki. Misalnya saya sedang membaca. Ben oku yorum. Yor. Yor di sini artinya sedang. Kalau untuk geçmiş zaman yang bentuk lampau ditandai dengan ada huruf D tadi. Masih ingat ada huruf D? Nah, itu artinya sudah atau telah. Huruf D atau huruf T? Ya, huruf D atau huruf T. Kalau ada huruf D di sini, itu berarti bentuk lampau. Berarti kalau kita mau bilang, saya telah membaca, atau saya sudah membaca, kita bilang ben okudum. Okudum. Kemudian kalau yang untuk gelecek zaman ini akan datang. Kalau kita akan di dalam bahasa Turki itu ajak atau ejek. Contoh di sini ada ajak kan di sini. Berarti kalau kita mau bilang saya akan membaca, kita bilang ben okuyacağım. Oku artinya membaca. Ini ya, okumak kata dasarnya okumak artinya membaca. Oku tambah ajak tambah untuk saya.
okuyacağım. Saya akan membaca. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini untuk subjek-subjeknya dari saya sampai mereka, dari Ben sampai onlar, gini ya. Nanti teman-teman bisa lihat nih untuk kata kerja okumak. Oh, ada your-nya. Oh, berarti ini sedang artinya. Terus ada DD-nya. Ini berarti telah terjadi atau sudah terjadi. Kemudian ada ajak atau ejek mungkin nanti. Oh, ini artinya akan. Gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini untuk menandakan untuk teman-teman mempunyai basic. Ketika teman-teman ingin belajar lebih jauh lagi, nanti teman-teman bisa coba-coba membuat kalimat sendiri gitu ya. Nanti tinggal diubah-ubah aja kata kerjanya apa gitu. Tinggal ditambahkan, kalau mau bilang dalam bentuk şimdiki zaman, tambahkan your, geçmiş zaman, tambahkan huruf D atau T, gelecek zaman, yang akan datang bisa tambahkan ajak atau ejek gitu untuk Ajak, menandakan. ejek. Ya, jadi teman-teman yang penting udah dapat dasarnya. Kemudian kita coba ya. Ada pertanyaan? Sebentar ya. Belum ada, Ablah. Oke, sip. Kemudian, gimana caranya berbicara like native, seperti orang Turki? Kita coba lihat video ya, sebentar. Ini ada videonya bagus menurut kakak. Kakak coba share screen. Ini kita Turki berbicara di sehari-hari ya. Kan kadang kalau kita bicaranya terlalu baku, terlalu kaku juga kelihatan kali orang asingnya ya. Kita coba gimana cara orang Turki berbicara. Ini ya. Merhaba. Today Suaranya terdengar nggak? Terdengar, Abla, terdengar. Oke, sip. is to instantly sound more like a native Turkish speaker. Kita kan udah belajar tadi, yang untuk akan datang, kita bilang pakai ajak, gitu ya. Kita bilang ajak. Ajak, kalau ada ajak atau ejek, ini artinya akan di dalam bahasa Turki. Ini dari kata yapmak. Terus kan? Dari kata yapmak, kata dasarnya yapmak. Ini artinya melakukan atau membuat di dalam bahasa Turki. Ketika kakak mau bilang, saya akan lakukan, I will do, saya akan lakukan. Tadi yang kakak ambil yapnya aja, kemudian kita tambahkan ajak. Ajak, Ya, kemudian karena saya, kita tambahkan di sini. tambahkan Ya, ketika kakak gabungkan, jadinya Yapacağım. 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 Jadi K-nya kakak ubah ke yumuşak G ya. Gini. Tunggu sebentar. Oke. Jadi yapacağım, gitu kan? Artinya saya akan lakukan. Gitu. Yapacağım. Tapi orang Turki ngomongnya bukan yapacağım. Mereka ke dalam sehari-hari, mereka bukan bilang yapacağım, mereka bilang yapacağım. Jadi Yapacağım. lebih cepat. Yapacağım. Yapacağım. Ini ya yang di sebelah kanan, lihat ya. Jadi cara bacanya, kalau teman-teman mau seperti native orang Turki, jangan bilang yapacağım. Itu nanti nampak kali orang Yapacağım. asingnya. Nampak Yapacağım. kali ya banjenya, nampak kali kita bukan orang Turki gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara seperti orang Turki, kita bilangnya yapacağım. Yapacağım. Jadi yang dipakai yapnya kita ambil, yap gitu ya. Yap. Kemudian kita ikuti dengan di sini, jam. Jadi bacanya gini, yapacağım bacanya. Gitu ya. Penulisannya Yapacağım. seperti ini. Kenapa Ya. huruf Ablah? Kenapa jadi yang ajaknya itu menjadi Kayak gitu spoken language-nya. Jadi ini Oh, biar kayak kita ngomong sehari-hari. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan gini, kita bilang bahasa Indonesianya kan bagaimana kan? Bagaimana. ya. Tapi kita nggak bilang bagaimana, kita bilang gimana di kehidupan kita. Iya kan? Sama. Di bahasa Turki juga seperti itu. Jadi
ketika orang asing misalnya berbicara bahasa Indonesia, mungkin mereka akan bilang bagaimana, apakah atau bagaimana penampilan saya hari ini gitu mereka berbicara, atau apa yang sedang kamu lakukan. Itu kan orang asing yang berbicara seperti itu. Tapi orang Indonesia kan bicara nggak gitu. Kita bilangnya gimana, atau kita bilang lagi ngapain gitu kan. Di bahasa Turki juga ada yang seperti itu. Jadi mereka bukan bilang ya pajam, mereka bilangnya ya pejam. Ya pejam. Ya pejam. Tapi kalau teman-teman untuk mengikuti tes ujian bahasa Turki atau mengambil sertifikat Tomer misalnya, jangan tulis ini. Ini cara bacanya aja. Tulisnya yang ini. Gitu ya. Jadi ini menulisnya, ini cara bacanya. Gitu ya. Berarti ini hanya untuk native speaker-nya, tapi asli penulisannya yang di penulisannya yang kiri. Jadi kiri. harus ditulisnya seperti yang di kiri, bacanya seperti yang di kanan. Gitu yang ya. di kanan. Jadi ya pejam. Gitu. Contoh lainnya di sini dari kata gitmek, artinya pergi. Saya akan pergi, penulisannya gideceğim, bacanya gideceğim. Gideceğim. Oke? Kita lanjutkan. I will come. Geleceğim. But we say geleceğim. Ya. Jadi untuk memudahkan, jadi okunya kan tetap ya. Ini kata kerjanya okumak, okunya tetap. Ketika kita mau bilang, jadi okuyacağım. Yang dipakai karena di sini jadi di sini okuyacağım. Contoh yang lain dari kata yemek, yang dipakai di sini, jadi yiyeceğim. Gitu ya. Kemudian öğrenmek dari kata öğrenmek, öğreneceğim. Kemudian öğrenmeyeceğim, saya tidak akan belajar, öğrenmeyeceğim. Gitu ya. Ini untuk pembacanya ya. Tetap nulisnya seperti ini, tapi bacanya seperti ini. Tapi kalau teman-teman untuk nulis misalnya punya teman orang Turki di WhatsApp atau bukan di formal situasi, bukan di situasi formal, teman-teman nggak apa-apa nulisnya kayak gini pun mereka paham. Gitu ya. Tapi kalau di dalam situasi formal atau untuk academic writing, nggak bisa nulis seperti ini, harus tulis yang seperti ini, yang di sebelah kiri. Gitu ya. Öğrenmeyeceğim. Dakika bekler misin? Can wait. Gitu ya. Jadi selain yang contoh pertama tadi, yang untuk akan datang, kita bisa berbicara seperti orang Turki. Yang kedua ini untuk bir. Nah, ketika kita bilang bir, kita R-nya kita bisa hilangkan. Misalnya contoh di sini, seharusnya bir dakika itu artinya menit. Jadi bir itu satu menit. Kita bilangnya bisa bidakika atau bidaka. Ya, sometimes kadang-kadang orang Turki juga bilangnya bidaka gitu. Jadi kayak bidaka gini. Jadi kayak 1 minute, 1 menit, gitu ya. 1 menit. Jadi mereka bilangnya bidaka atau bidakika. Misalnya contoh yang lain, bir şey söylemek istiyorum. Saya ingin mengatakan sesuatu. Ya, saya ingin mengatakan sesuatu. Nah, şey itu artinya suatu, bir şey ya. Jadi kalau bir şey ini artinya sesuatu. Tapi bilangnya bukan bir şey, tapi bir şey. Bir şey söylemek istiyorum. Jadi kakak tulis dulu ya. Bir şey söylemek istiyorum. Nih, artinya saya ingin mengatakan sesuatu. Söylemek artinya mengatakan, ingin artinya istiyorum di sini, istemek. Saya ingin mengatakan sesuatu. Bir şey söylemek istiyorum. Kita bilangnya bir şey, bukan bir şey. Bukan bir şey söylemek istiyorum, tapi bilangnya bir şey. Bir şey söylemek istiyorum. Jadi R-nya itu kayak nggak ada. Jadi bir şey söylemek istiyorum. Atau kadang kalau di dalam penulisan, ini itu kakak bisa tulis kayak gini. Bir şey söylemek istiyorum. Bu Yani, ini artinya bir şey söylemek istiyorum. Gitu. Jadi sama aja, di bahasa Turki juga lebih singkat, lebih bagus. Kayak bahasa Indonesia juga ya. For a minute. Bir dakika
bekler misin? Kalian untuk ketika kita mau bilang angka, ini tetap bilangnya on bir. Jadi jangan bilang on bi, bukan. Ketika kita mau bilang 11, kita tetap bilang on bir. Kita mau bilang misalnya 21, yirmi bir. Ini tetap pakai R, gitu ya. Pengecualian untuk kita penyebutan sedang, your. Tapi biasanya orang Turki native, mereka bilangnya nggak your, tapi bilangnya yo. Jadi misalnya contoh, sen gidiyorsun. Jadi bukan gidiyorsun, artinya kamu sedang pergi. Ini dari kata gitmek ya. Gitmek, ini artinya pergi. Kalau kita tambahkan gidiyor, ini ya, gidiyor, ini artinya sedang pergi. Untuk kamu, pakainya sun, gidiyorsun. Tapi bilangnya gidiyorsun. Jadi R-nya kayak nggak dibaca. Jadi gidiyorsun cara bacanya, gitu ya. Kadang juga kalau mau lebih singkat lagi, mereka juga sering juga bilang Gideon. Gideon. Ogelior, Ogelia. Gitu. Kadang juga. Kalau untuk percakapan di WhatsApp atau apa nggak masalah gitu. Cuman penulisannya seperti ini ya, academic writing-nya ya. Kurang lebih. Satu lagi kakak mau tambahkan di dalam bertanya di dalam bahasa Turki, ya. Jadi di sini. Apa bedanya problem var mı dengan problem mi var? Peletakannya coba beda ya. Problem var mı dengan problem mi var. Nah, ini gimana nih? Apa bedanya antara dua ini? Problem var mı? Apakah kamu punya masalah? Problem mi var? Apakah saya punya masalah? Oke. Gitu ya? Kalau problem varmer mungkin apakah ada masalah? Kalau problem var mungkin apakah itu masalah? Iya, jadi ketika kita meletakkan mi di sini menjelaskan yang sebelumnya. Jadi kita berfokus ke masalahnya. Jadi beda, iya ya. Terima kasih tadi. Kalau untuk problem var mı, apakah ada masalah? Kalau bilang problem mi var, apakah masalahnya yang kita fokuskan, masalah yang ada, problem mi var, atau yang lain, misalnya contohnya ya, problem mi var. Jadi kita fokusnya Kalau ke bahasa Indonesia problemnya. mungkin gini ya, masalahnya apa sih gitu ya, kalau di bahasa Indonesia, untuk yang problem mi var. Ya, kita fokuskan ke masalahnya, problem mi var, masalah ya yang ada. Masalahnya apa ya? Jadi masalah masalahnya ya. apa sih gitu ya. Kita fokusnya ke masalah. Contoh yang lain ya, kita kasih contoh ya. Jadi peletakan ini sebenarnya bisa di mana aja sebenarnya, tergantung kita fokusnya kemana, fokus pembicaraan kita kemana. Contohnya misalnya kakak tanya ya, contoh sorular var mı? Apakah ada pertanyaan? Ya, sebentar. Sorular ini ya, sorular var mı? Atau kakak nanya gini, sorumu yada misalnya problem mi. Jadi sorumu yada problem mi var. Misalnya ya. Jadi ketika kakak bilang sorular var mı, ini apakah ada pertanyaan gitu. Sorumu yada problem mi var. Jadi kakak fokus ke apakah pertanyaan atau apakah ada masalah. Jadi kakak fokuskannya itu ketika mau bilang mu atau mi atau me, itu kita fokus ke kata sebelumnya. Jadi misalnya kalau ada dua pilihan nih, sorumu yada problem mi var. Adakah masalah atau ada masalah? Gimana ya kalau kita artikan ke bahasa Indonesia ya? Kita fokuskan ke kata sebelumnya. Contoh kalau kita ada dua pilihan ya. Mau milih nih, misalnya mau milih. Aisyah me yada Zeynep mi. Misalnya ya. Beğeniyorsun. Nah, jadi di sini ada dua nih. Aisyah atau Zeynep yang kamu suka. Aisyah yada Zeynep mi beğeniyorsun. Nah, gitu. Kayaknya Jadi beda loh, sorumu, problem
Iya, kayaknya beda lah kalau untuk Beda. kalimat yang Aisyah ini. Dari yang Eh, kalau sorumu ya ada problem mi var, artinya itu kan yang ditanya kan pertanyaannya itu mana yang menjadi pertanyaan gitu loh kan, kalau kalau Iya, arti dari sorumu ya ada problem mi var, jadi yang ditanya itu pertanyaannya mana yang menjadi masalah atau iya. pertanyaannya mana yang mau ditanyakan. Kalau Mm-mm. yang di sorumu ya ada problem mi var. Nah, kalau yang Aisyah ya ada itu kan yang ditanya hanya mana yang kamu suka gitu loh, hanya perbedaan di Aisyah sama di ini. Kalau ini kan kalau sorumu ya ada problem mi var, pertanyaannya itu mana yang menjadi yang diutamakan gitu, yang mau ditanyakan gitu loh, kalau dari Iya. lihat dari itu. Mm-mm. Jadi kita fokuskan intinya kalau kita mau bilang me atau mi-nya ini dia fokus ke kata sebelumnya. Ketika kakak bilang problem warme, fokusnya ke var, ada atau tidaknya masalah itu. Ya, Tapi ketika kakak bilang problem mi var, kita fokusnya ke masalahnya. masalahnya apa gitu ya. Ya. Gitu. Mm-mm. Sama kayak ini Kayak tadi kenapa sorular gitu ya? warme, sorular warme, Ya, kita kenapa fokusnya gitu ya, ke Abi, ya? varnya. Kenapa? Iya. Contohnya kayak kenapa gitu ya? Kenapa? Soru Gimana? warme, apakah ada pertanyaan? Ya. Pertanyaannya yang mana? Gitu ya, Ablah Belkia. Kan misalnya seperti ini, Ablah kan tadi sorulan warme, artinya kan apakah ada pertanyaan? Terus misalnya soru miwal, artinya kan pertanyaannya yang mana gitu, yang mau ditanyakan itu yang mana misalnya gitu kan? Artinya kita ada beberapa fokusnya- pertanyaan. Ya, kita fokusnya ke sorunya. Kalau ini Iya. ya intinya yang kakak mau bilang di sini, ketika ditanyakan dia fokusnya ketika ada me, mi, mu dan lainnya itu, kita fokus ke kata sebelumnya. Jadi misalnya problem warme, kita fokus ke ada atau tidaknya pertanyaan itu, bukan ke Iya. fokus bukan ke masalahnya. Tapi ketika Iya. kakak tanyakan problem mi var, masalah ya yang Baru ada. fokus ke masalahnya. Kita fokus ke masalahnya, gitu ya. Gitu. Jadi ini salah satu juga. Jadi jangan bingung nanti kalau teman-teman kok mi atau me-nya nggak selalu di belakang gitu ya. Kan tadi kan ketika kita belajar tentang pertanyaan-pertanyaan kan dia selalu di belakang kan, misalnya bakajak mesen. Nah, me-nya itu selalu kayak di belakang kalimat gitu. Tapi nggak selalu seperti itu. Jadi tergantung konteks kita mau fokus kemana pertanyaannya, gitu ya. Jadi me, mi itu bisa aja nanti dia di tengah-tengah seperti ini gitu ya. Jadi fokusnya ke apa? Gitu. Oke? Apa yang kamu lihat? Kamu lihat apa? Gitu, beda ya. Beda kan? Apa yang kamu lihat? Jadi sama dengan kayak kita periksa ke dokter. Dokter, saya sakit. Udah tahu sakitnya. Terus dokter nanya sakitnya yang mana gitu ya? Iya, tapi kita itu juga kita bisa pakai kayak ne problem gitu. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau sama Ablah. kita syukur ya Ablah. Ya. Ablah, Ini kalau misalnya kan kalau kita kan orang Turki suka selalu ya. Tadi kan kalau kata bir ketika kita mengucapkan bidaka itu kan R-nya melebur, jadi hilang lah, hilang ketika dibaca. Nah, apa yang bidur itu juga sama dengan birdur aslinya atau memang berbeda? Bidur ya, bisus ya, dur. Bidur ya, bisus ya, begitu. Ya, itu B-nya sama yang asalnya itu dari bir atau gimana? Bidur. Biasanya kadang kalau orang Turki bilangnya dur aja gitu. Dur itu kan artinya stop, berhenti ya. Iya, tapi kan abang mau mereka gini kan, bidur ya, bisus ya, begitu. Ya, itu kayaknya lebih ke aksennya aja gitu ya. Kayak kita misalnya kalau di bahasa Turki kan banyak ya aksen-aksen yang kayak B. Terus misalnya yok B. Kalau kita kan ada di bahasa Indonesia kayak si gitu ya. Enggak sih, iya enggak dong. Nah, kita kan ada tuh yang kayak si dong dan lain-lain. Di dalam bahasa Turki juga ada mereka yang kayak gitu. Kayak misalnya, mereka kadang suka bilang kayak gitu. Ada juga mereka bilang kayak
kayak Abe, be, eh, abe. ada sering juga of be, nah, gitu. Jadi itu Aha. cara pengucapan nanti teman-teman bisa lebih belajar di ini aja, sering-sering aja praktik sama orang Turki. Ya. Ini 1 menit lagi selesai. Tiap hari Insya Abla Allah ini. praktek tapi nggak apal-apal. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, Kakak akhiri ya. Alhamdulillah kita udah selesai untuk pertemuannya. Insya Allah 2 minggu lagi kita akan ada ujian. Nanti Kakak infokan ujiannya 2 minggu lagi Insya Allah ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Tunggu infonya. Jangan lupa untuk follow Indonesia Redman Instagram dan juga YouTube Kakak Sinta Yusakina. Insya Allah nanti ada video-video menarik lainnya. Oke. Terima kasih banyak. Kita Ablah, akhiri boleh untuk nanya program nggak? hari ini. Iya boleh silahkan. Ujiannya itu berupa Zoom atau bagaimana? Nanti Kakak infokan lebih lanjut terkait teknis